bantu itu bisa aja tukang angkat kopi. Main di timnas. Gua nggak mau bantu. Main di timnas. Sebagai pemain timnas, walaupun cadangan terus seperti di Persipan. Kalau itu penggambarannya, jangan sampai Persija kalah dengan Persipan. Marah nanti orang itu. Lo nggak bisa balik Tanah Abang itu. Apalagi kalau lo main di Persipan. Masa pemain Afif Syafi PS Persetan kan enggak. Tapi Hafif Syafi Tanah Abang FC. Kan keren. Itu iya. Selesai main minta parkiran lagi. Gitu, Pak, ya. Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Kali ini saya mengundang seorang tokoh komika, tapi dia juga seorang pemain sepak bola. Saya bingung ini. Dia lebih jago di mana ini? Sebagai pemain bola atau sebagai komika? Nanti kita bedah ya. Sebelum saya samperin tamu saya ini, biasa saya harus samperin dulu partner saya Zizi. Apa kabar Zizi? Kabar baik Hassani. Apa kabar Hassani? Baik. Gimana nih tahun 2024 ini? Kondisinya gimana? Tetap sama seperti tahun 2023 Hassani, tetapi lebih bersemangat. Tetap semangat ya? Tetap semangat Hassani. Masih keinginan untuk tambah tangan nggak? Tentu Hassani. Oh iya. Tangan dan kaki tentunya. Mudah-mudahan di tahun ini kita tambah ya. Amin Hassani. Oke. Ini anak muda, masih sangat muda, tapi sudah cukup terkenal. Saya nggak perlu bahas karena takutnya saya nanti nggak bisa nahan kalau masuk guyonannya. Siapakah dia? Hafif Syafi. Halo Pak. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ini bau-bau keringat baru main bola? habis sprint pendek tadi di bawah. Enggak Pak. Ini lagi kebetulan cuacanya kan cukup panas ya, cukup di luar. Panas. Perasaan apalagi dingin. Mau ini. Perasaan gua agak dingin ini. Di luar. Oh, di luar panas. Apalagi mau 2024 kan. Oh, ini seru. Bukan karena timnas mau main lawan Irak. Iya, itu kan nggak disiarin. Oh, Iran. Iran. Oh, itu juga panas. Panas pasti. Iran, ada Jepang, ada itu peluangnya tuh ya harusnya sih jangan kalah telak gitu, Pak. Mas Afif. Ini karirnya mau di komika atau di sepak bola? Sebenarnya kalau cita-cita awal saya itu memang pengen jadi pemain bola profesional, Pak. Oke. Sampai bela timnas lah kayak gitu. Cuma belum kesampaian. Belum, dan kayaknya agak susah juga udah umur gitu kan. Dan sekarang berapa umur? Sekarang 28, Pak. Oh, 28 masih oke dong. Masih bisa. Ya. Sama, yang sekarang yang semua dinaturalisasi kan umurnya segitu. Berarti hati-hati tuh ya. Ya. Takut kegeser nanti. Proses naturalisasi bisa masuk dong. Bisa. Sekarang main di mana? Sekarang di Liga 3. Oh, Persipan. Kira di Belanda. Bukan, belum menyeberang. Oh, berarti ini gua salah dong ini. Salah. Ini Syafi'i nama aslinya, Pak. Asli. Indonesia. Gua kira tadi Indonesia. Itu dari Belanda yang main di Barcelona. Bukan. Syafi'i. Nama asli Hafif Syafi'i. Karena senang Xavi Barcelona, Spanyol itu akhirnya jadi Xavi. Bos, lo jangan serius dong. Itu lawa aja deh. Iya, boleh. Karena boleh. Gini saran gue, jangan bola deh. Kenapa Mas? 10 tahun umurnya. Tapi saya punya quotes tentang sepak bola, Pak. Buat orang kayak kita. Itu ada quotes-nya adalah selama sepak bola tidak berhenti, maka nafas kita tidak akan pernah mati. Gitu. Nggak tahu bener apa enggak. Sebagai komika nggak ada. Sebagai komika saya saingannya lebih banyak. Lebih banyak. Karena negeri kita ini banyak yang lucu-lucu. Iya, benar. Ya kan? Benar. Sekarang komika itu nggak laku. Ada yang mulai turun ada, cuman yang lagi naik mah banyak. Karena saingannya banyak benar lucu semua. Yang bukan komika juga lucu-lucu sekarang kan. Mas Afif. Nah, walaupun kita bercanda, tapi saya mau serius juga. Wah, ini. Ini kok tiba-tiba
main di Persipan Pandeglang. Gimana ceritanya itu? Kan aslinya Tanah Abang. Iya, harusnya main di Persetan. Iya. Persetan ada, Persatuan Sepak Bola Tanah Abang. Oh gitu. Ada. Yang main dibeli semua bukan? Ada. Mesti Namanya Persetan. Tanah Abang. Dengar gue nih. Itu dulu ada Persetan, Ada. sekarang ada Tanah Abang Selection kayak gitu ada. Oh, udah lebih top lah. Ada kita-kita yang bikin lah. Karena kan masa pemain Afif Syafi Mm-mm. PS Persetan kan enggak. Iya. Tapi Hafif Syafi Nah, harusnya. Tanah Abang FC. Kan keren. Itu iya. Selesai main minta parkiran lagi. Gitu, Pak, ya. Cari lahan lagi. Ini mana nih Persipan? Persipan. Ya, boleh. Gimana ceritanya tuh? Jadi Persipan itu dia di Liga 3 dan kebetulan ada dia taktikal analik juga, pelatih juga. Itu temannya Mamat namanya Ripan, Coach Ripan. Oke. Dia itu sering lihat saya main bola. Oke. Sering lihat saya main bola, terus kayak emang beda aja sama pemain-pemain rata-rata gitu. Nah dia kayak, Pip lu kayak main di Liga 3 masih bisa nih Pip gitu kan. Terus saya bilang, wah kalau di Liga 3 skill bola saya masih ingat, cuman bela diri lupa. Enggak benar. Boleh lah gitu kan. Okay. Karena kan emang dulu kan saya juga emang sampai seleksi tim ibu kota kayak gitu kan. Gagal udah mau masuk. Ini ibu kota gagal. mana nih? KN apa Jakarta? Wah iya udah nggak ibu kota lagi ya. Ntar. Benar-benar. Salah satu tim istimewa, daerah istimewa kayak gitu kan. Itu agak Daerah khusus istimewa. iya. Daerah khusus istimewa. Iya. Itu akhirnya nggak lolos. Ya udah akhirnya main-main dari kecil kan sekolah bola juga. Jadi dasar-dasar mah ngerti banget gitu kan. Oh jadi pernah sekolah SSB? Pernah di Senayan itu ada Pernah ikut Danon Cup nggak? Danon yang pernah Suratin pernah Pak. Berarti. Suratin pernah. Terus habis itu ya udah dia ngelihat saya main bola, terus podcast sama Mamat. Nah, kayak coba aja Pip, ayo main di Liga 3 regional Banten. Oh yang kalian lagi podcast bertiga itu. Iya, terus saya pikir Gue kira candaan itu nggak jadi kenyataan. kenyataan Pak. Makanya kita jangan bercanda ya. Kayak tadi gue bercanda lu dipilih pemain timnas bisa jadi. Nggak jadi. Ntar jadi bagus lagi timnas ada saya. Iya bener. Iya benar bagus. Paling nggak nama yang lucu gitu. Aduh. Terus. Jadi yang lucu. Terus. Ya udah terus akhirnya saya main ke Liga 3 didaftarin, namanya ada di PSSI. Terus barulah. Nah ternyata emang susah. Saya kan harus mengorbankan kerjaan tuh. Kalau misalkan nginep TC di Pandeglang, jadi saya cuma bisa datang H-1, H-2 gitu, nggak bisa yang nginep latihan fisik tiap hari atau makanan pola makan di sana gitu. Jadi ya udah saya di situ nama terdaftar, cuma emang belum main di Liga 3 yang udah selesai itu nggak tampil ke lapangan, paling di bench Gitu. gitu. Tapi ininya dia sosial medianya Pandeglang naik. Iya, tapi saya nggak dapat konten gara-gara saya nggak masuk lapangan. Dapat kontennya protes wasit. Gitu ya? Itu Pak. Kalau harus milih, Wah, kan nih kalau harus milih, lebih cenderung ke komika atau ke sepak bola? Maksudnya berkarir dalam sepak bola. Iya. Pengennya sepak Kan bola. harus nggak mungkin dua-dua. Iya Pak. Iya. Karena kalau dua-dua akan lucu di lapangan sepak bola kan, aneh dong. Mm-mm. Sedangkan di lapangan sepak bola orangnya marah semua. Iya kan? Iya, iya. Pernah berantem dong di sepak bola. Pernah Pak. Nah, di bola lucu kan nggak mau dia kan? Nggak mau. Nggak Dia. mau. Mau dibawa lucu nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, pertanyaan saya, Aduh, itu susah banget Pak. kalau harus milih mana? Kayaknya yang saya lebih cinta sepak bola dari kecil. Saya pilih sepak bola Pak. Sepak bola. Sepak bola. Nah, saya pernah dengar di podcast siapa waktu itu, kalau nggak salah sama Mamat gitu. Begitu susahnya waktu masuk sepak bola mulai dari SSB, Iya. katanya kalau nggak ada sorong-sorong kiri kanan, Iya. nggak kepilih juga. Mau diceritain lagi atau gimana? Atau cukup sama Mamat aja ceritanya? Wah. Boleh dikit aja kali. Boleh dikit aja. Ya itu saya SSB, ada SSB kan memang bayar bulanan gitu kan, atau diklat bayar lagi beda. Cuma yang bikin beda banget itu ketika pas udah bener-bener seleksi gitu Pak. Itu umur berapa? Itu di bawah 19 saya. Oke. Masih
Muda banget. Umur 19 main di SSBG enggak dong? Iya, enggak. Di bawah. 12. 12-an gitu. Pas kalau udah ini kan udah main di Yang sering ke internal. lapangan emak atau ayahnya? Ayah. Oh ya, obat bagus. Karena kalau emak-emak ikut lebih bahaya. Iya, ambisinya lebih gede. Lebih gede. Terus suka berantem karena emak-emak. Untung ayahnya ikut. Ayahnya yang ikut karena emang nggak kerja. Dengan harapan anaknya jadi Xavi Hernandez. Iya. Kan income-nya gede tuh. Nah, ya udah itu kan udah bayar, mungkin di Diklat ada bayaran juga per bulan atau per season kayak gitu. Cuman pas seleksi itu Pak yang masih gregetan gitu. Ya. Sampai sekarang saya mikir, ada orang dalam memang, cuma orang dalam yang satu bener ngarahin. Bahkan ada sekarang pemain juga kan ada yang bisa jadi orang dalam kan. Tapi itu sesuai kebutuhan tuh yang, oh lu butuh back, ada nih back gini-gini. Nah itu orang dalam yang oke lah, maksudnya pelicin juga tapi bagus, kebutuhannya pas gitu. Cuma ada orang yang, ya dia bukan pelatih, bukan talent scout, bukan perangkat dari seleksi, kayak gitu. Calo lah. Ya, calo-calo yang Perantara istilahnya. perantara. Kalau bahasa kerennya agensi. Agensi, iya. kan? Agensi. Nah itu tuh yang dia bisa masukin, ya kadang mah bisa, kadang hilang begitu aja. Kayak gitu yang bikin orang mungkin ada skill tapi mental ya orang kayak gitu. Sebenarnya itu yang kita sayangkan. Hal-hal seperti itu kan kalau terus terpelihara itu kan menjadi tidak baik. Menghambat talent-talent yang sebenarnya bagus, tapi karena dia mungkin nggak bisa memberikan sesuatu, dia nggak terpilih. Padahal secara teknik, skill dia oke. Tapi mungkin dia nggak bisa bayar, tersingkir. Gitu. Tapi ada orang punya uang, tapi skillnya rata-rata terpilih. Ya akhirnya kita selalu menjerit, wah kita nggak punya bibit, kita kurang ini kurang itu. Begitu ada anak-anak diaspora marah-marah, seakan-akan menghambat pertumbuhan bibit-bibit di Indonesia. Jadi susah juga. Artinya ini harus semua pihak lah, siapapun yang terlibat di sepak bola itu harus sadar, tidak harus diingatkan. Jadi apa ya? Kalau dikatakan, karena gini, setahu saya di FIFA itu hal yang paling sensitif buat mereka itu moral etika. Nah, kalau moral etika itu sudah pada level, kalau diambil dari 1 sampai 10. Kalau ada di level 8, itu baru sepak bola kita benar. Tapi sorry lah, kita di posisi itu masih di bawah 5. Ya, jadi ini harus kita benahin. Hafid, sebelum kita ketawa-ketawa lagi, ini partner saya, ini AI. Jadi dia kadang-kadang pinter, kadang-kadang juga nyebelin. Dia kan sebuah perangkat AI yang kita buat, kita masukin data, lalu berpikir cara dia, ya kan? Saya nggak tahu nih dia mau bedah Hafid nih dari sisi mana gitu. Zizi, ya Sadi. Nah gimana nih kalau Zizi melihat seorang Hafiz Hernandez? Saya nggak mau lagi Xavi nih, udah langsung pakai Hernandez, dia lebih keren sih. Hafiz Hernandez, gitu. Ya Sadi. Afif Xavi bernama asli Afif Xavi'i yang lahir tanggal 3 Agustus 1995. Pria asli Jakarta ini dikenal sebagai komika dan pernah menjadi komentator pertandingan sepak bola antara Manchester City melawan Yokohama Marinos. Afif juga seorang fans berat Barcelona, sehingga menjadikan salah satu legenda El Barça, Xavi Hernandez, menjadi nama panggungnya Afif Xavi. Selain itu, Afif juga sempat mendapatkan sorotan dari warganet setelah menghujat sosok pesepak bola Cristiano Ronaldo. Begitu Asadi. Wow. Ternyata orang sebelah gua ini bahaya juga ya. Karena dia main di Real Madrid atau kenapa ini kok sampai begitu? Ya, ini panjang nih ceritanya. Gak apa-apa. Oke. Kita nggak pakai limit ini. Oke. Jadi saya tuh punya podcast dulu namanya podcast bola banget. Pokoknya podcast bola itu premis besarnya adalah cintai bola apa adanya, Pak. Jangan fanatik yang berlebih gitu. Karena saya tuh ngelihat orang-orang di Indonesia tuh sering kayak nobar aja nih, nobar klub luar negeri, Real Madrid, Barca lah atau Inter, Juve gitu, itu masih ada yang
pulangnya berantem kayak ngapain gitu lo harus sampai berantem, emang nggak ada prioritas hidup lagi atau apa kayak gitu kan. Jadi nggak usah terlalu fanatik sama klub luar, kan kalau klub lokal kan ada kedaerahan lah gitu kan, kayak gitu ya masih ya bisa diamini. Tapi kalau klub luar membela brutal, membabi buta sampai berantem, itu agak nggak masuk buat saya gitu kan. Nah, saya punya konten namanya roasting bola. Jadi kalau misalkan Barcelona kalah pun saya roasting, gitu kan. Madrid kalah saya roasting, Manchester United kalah saya roasting gitu. Dan saya juga seneng ngeliatin reaksi-reaksi tanggapan-tanggapan netizennya gitu. Kayak yang misalkan MU kalah, saya bahas MU, terus komen-komen gitu, lu jangan sok-sok menghina MU lu, darah gue Manchester United nih, kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Ada Ferguson-nya, ada Alek kayak gitu-gitu. Ada jamu. Gitu-gitu Pak, kayak awas lu berani menghina. Nah, soal Ronaldo kenapa? Nah, ini dia. Soal Ronaldo itu itu saya bilang Ronaldo itu dajjal waktu itu. Itu emang sebenarnya itu emang keterlaluan. Itu kalau kata orang lama, mulutmu harimau. Nah, ini dulu kan sering kayak dalam sisi komika. Nah, dan kebetulan waktu itu Ronaldo lagi datang ke Arab, Al Nassr. Oh, baru datang. Terus ya udah buat jokesnya adalah Ronaldo ini menurut saya dajjal gitu kan. Karena semua unsur faktor-faktor dajjal itu ada di Ronaldo semua, ciri-ciri. Kayak dajjal punya auman. Ronaldo kan punya. Ada kayak gitu. Terus nggak minum soda. Emang nggak minum soda, dajjal nggak ada, emang nggak ada. Gua kira dajjal minum soda. Emang tahun itu nggak ada. Terus kurang garam, kan dajjal juga kurang garam. Bisa jadi dia karena zaman kerajaan Mesir, garam itu paling mahal. Lebih mahal garam daripada emas pada masa itu. Jadi dajjal nggak makan. Iya, ilmu lagi dapatnya, insight-nya. Terus dajjal melewati perbatasan Irak dan Syam itu, Pak. Ya, Irak dan Syam. Damaskus. Ya, tembuslah ke Al Nassr. Dan dajjal turun ke suatu daerah dan akan memporak-porandakan daerah tersebut dengan aturan-aturannya. Ya. Kita tahu ini kan dajjal putih dong, bukan dajjal hitam. Nah, di situ tetap cocok lagi tuh kayak yang ya Ronaldo datang ke Arab terkenal muhrim gitu kan, nggak boleh ini itu. Ronaldo datang bawa bukan istrinya dan di situ kan kumpul kebo. Rusak lagi tatanan negara kayak gitu. Sampai akhirnya datanglah Dajjal tuh kan ngaku Tuhan. Dajjal tuh ngaku Tuhan dan pengikutnya banyak. Yeah. Nah, sampai akhirnya datanglah seorang Mesaya penyelamat. Dan dia sebenarnya penyelamat. Ya orang itu Lionel Messi. Oh gitu. Tapi Lionel Messi kan perginya ke Miami. Iya. Berarti salah tempat dong Messi. Salah tempat ya, harusnya nyemperin ya. Oh bukan Neymar. Bukan. Neymar itu capainya Dajjal. Urulannya jadi Dajjal. kan gini, kalau lo ambil pemisalan Dajjal, itu kan kelompoknya macam-macam. Ada Fir'aun. Jadi detail. Ngobrol sama orang pinter jadi detail. Bercanda Pak. Jadi detail lagi. Iya kan? Iya. Jadi cuma Ronaldo doang. Yang lo masuk kelompok. Itu kan sebenarnya niatnya. Bukan karena lo merasa kan kalau penggemar Barcelona setahu gue memang agak sebel sama Real Madrid. Bukan karena dia dulu kalau ada karena dia dasar dari Real Madrid dulu itu dendam lo enggak. Oh kalau bola luar negeri ke kubu gitu Pak. MU rata-rata aliansinya Real Madrid. Ya. Real Madrid pasti nggak suka Barcelona. Gitu. Yang suka Messi nggak suka Ronaldo gitu. Gitu. Kalau aliansi ke lokalnya kemana? Ke Bonek, ke Viking, ya atau ada. ke ya kayak gitu. Yang mana itu? Yang mana tuh? Ya itu Persija, Persib kayak gitu-gitu. Enggak, tapi dengan yang tadi misalnya Real Madrid, MU itu satu afiliasi. Oh iya. Lokalnya kemana? Lokal Mas. Maksudnya ke dia ke Boboto atau beda-beda? Enggak, gue nanya. Gini kan tadi lo ngomong. Iya. Kalau luar penggemar MU biasanya Real Madrid. Oh iya. Kalau Liverpool penggemarnya mungkin Barcelona. Supaya bertentangan aja. Iya, oh iya. Lokalnya siapa? Lokalnya kan sekarang nggak bertentangan. Oh enggak, jadi lebur. Akur. Udah akur ya? Akur, insya Allah. Oh, waktu tahun 2000 yang 2000-an ya? ada. Sekarang udah bye-bye ya? Iya. Berarti masa depan sepak bola kita bagus dong. Cerah Pak. Cerah ya? Cerah Pak.
Ini doa komika. Iya, amin. Mau roasting gua atau mau roasting dia? Siapa nih kira-kira roasting dulu? Aman. Nyiapin, belum nyiapin. Itu nyiapin dulu tuh. Gua kira lu orangnya spontan. Nggak bisa. Atau kalah ilmu. Kalau ilmu bisa gua tadi jadi, mau roasting gua. Iya. Kalau ilmu udah pasti tuh. Gitu ya? Kalau aura nih Bapak. Kalah ya? Ya tadi gua tanya. Karena lu ambilnya Dajjal yang bahaya. Pantesan orang marah. Udah itu Pak. Cuman kan itu gara-gara postingan itu ada yang potong, terus ada beberapa akun yang naikin jadi engagement mereka gitu kan. Bahkan sampai ada akun politik yang naikin itu potongannya. Ya udah enggak apa-apa lah pakai. Afif, gue biasa serius. Tapi kali gini gue nggak mau serius. Gue mau ikut gaya lo. Oke. Ya kan? Kali-kali dipanggil komika lain. Gitu. Karena salah satu komika itu dulu gue yang gedein. Panji. Oh iya. Panji main radio. Ya udah lo bantu gue. Jadi bawa acara program gue dulu. Namanya Rasbun. Main basket lam kerengkeng. Kita tayangkan di TV 7. Dia pembawa acaranya. Habis itu dia bilang gue jadi terkenal mas. Panji. Tapi sekarang sombong. Ya. Gue mencari nomor telepon dia aja susah. Dia di New York. Gue mau ke New York nih besok. Samperin tuh. Kalau ada nomor nanti kasih. Ada saya mah. Oke. Iya. Hafid. Sebagai penggemar Barcelona. Ya. Kita lupakan dulu Dajjalnya. Kan udah di Arab dia udah masuk ini kali udah jadi orang baik. Udah pasti. Baik, kan itu zamannya kan zaman dulu. Kalau sekarang kan orang-orang baik. Benar. Ya kan. Nah, sebagai penggemar Barcelona, sebenarnya gue agak sensitif juga nih ngomong. Oh iya, Barcelona juga nih. Ya. Hari ini Barcelona kan banyak sedihnya kita. Banyak Pak. Daripada gembiranya. Ya. Kita lihat biasanya persaingan Real Madrid Barcelona. Hari ini Barcelona Girona sama Real Madrid. Ya. Barcelona kemana ya? Masih ada. Masih ada Pak. Masih ada. Barcelona ya sekarang tuh menyedihkan sih bisa dibilang Pak. Menyedihkan. Si Barcelona banget ya. Gitu. Iya. Nah sebenarnya Barcelona itu secara materi kalau menurut saya tuh udah cukup. Atau mungkin kurang gelandang bertahannya aja. Oke. Semua kan pemain bagus. Dari ujung ke ujung tuh pemain bagus semua. Tapi saya pernah nih ngobrol sama orang Spanyol. Waktu saya ke Barcelona kan ini Barcelona bagus banget kualitasnya. Pemainnya secara materi. Ya di La Liga harusnya oke lah 1-2 gitu. Ya. Apa yang bikin Barcelona kayak gini sekarang? Dijawab lah pakai bahasa Spanyol. Panjang. Dan saya nggak ngerti. Jadi ya. Nggak bahasa Inggris. Yang nggak ada di Barcelona itu mental Pak. Mental juaranya. Mental juara. Ya Pedri itu jago banget. Gavi itu karena terlalu melankolis karena ditinggalin Messi atau apa? Sejak Messi pergi, kesannya kan Barcelona kayak kehilangan lu. Iya. Itu bahkan itu bisa divalidasi karena sebelum ada Messi Barcelona tuh kan belum masuk Liga Champions juga, masih di Europa League kayak gitu. Pas ada Messi baru naik lagi, pas Messi nggak ada turun lagi kayak gitu. Itu sepengaruh itu Messi. Tapi lebih ke pengaruh Messi nggak ada yang ngegendong tim sama dari lini per lini tuh kayak nggak ada orang yang punya mentalitas juara yang kuat gitu. Jadi makanya diisi satu-satu, belakang masukin deh Cancelo yang pernah juara gitu. Tengah nanti kita nggak perlu bahas Barcelona. Tambah sedih gitu. Ya kan kalau makin kita bedah kan sedih gitu. Benar. Sebagai pemain sepak bola, kan secara mental, secara suasana sepak bola paham lah. Gua nggak akan tanya apa yang ada sama produser. Tadi kan kita cepat setengah bercanda, lu gua naturalisasi jadi pemain timnas. Wow. Iya. Karena gua yang ngurus naturalisasi dulu kan. Iya, bapak semua tuh. Nah, jadi gua mengurus Afif Syafi Hernandez menjadi salah satu karena kita masih membutuhkan pemain gelandang. Wah. Ya kan? Kasihan kalau main di Liga 3. Timnas masih membutuhkan. Nah, itu. Ya kan? Benar. Karena
Maklok itu perlu tandem. Nunggu Tom Haya masih lama. Iya. Jadi perlu yang namanya Hafif Syafi'i. Amin. Seandainya Hafif dipanggil oleh STY, apa yang Hafif lakukan kepada tim Nafs? Waduh, berat Ini banget. kalau sebagai pemain. Nanti Iya. gua tanya sebagai penggemar. Iya. Sekarang jadi seakan-akan nih jadi pemain timnas. Oke, jadi pemain. Iya. Saya berhadapan sama Sintayong. Jangan Mamat aja bisa nanya, gua juga bisa. Iya, iya, iya. Jadi ketika ada obrolan deep talk sama Sintayong, habis itu saya dipanggil sama Sintayong, udah dinyatakan, ayo Viv, bantu timnas. Saya bilang, Pak, saya bantu Jangan doa. dulu. Iya. Bantu itu bisa aja tukang angkat kopi. Main di timnas. Gua nggak mau bantu. Main di timnas. Sebagai pemain timnas, walaupun cadangan terus seperti di Persipan. Disuruh main di timnas. Ya. Saya ketemu sama Sintayong. Ya. Langsung saya bilang, Pak, Sintayong saya udah nggak kuat lari. Saya menyerah. Saya doain aja. Sintayong itu lebih respect orang jujur Oh, daripada orang nggak jujur. oh iya. Jadi dia bilang ini, kalau Anda emang nggak sanggup lari, sekarang latihan lari gitu. Nah, gimana? Langsung Pak. Langsung itu saya bangun tidur nggak minum air lari langsung. Lari dulu. Saya lepas macan di rumah saya lari kalau gitu. Sintayong. Tapi kalau ada di timnas ya pasti saya keluarkan semua kemampuan saya lah Pak. Saya hampir semua rata-rata dasar sepak bola itu udah di atas rata-rata. Karena saya mendengar, saya dapat berita pola main Hafif. Kenapa akhirnya Persipan itu menarik, mengambil tenaga Hafiz. Itu gaya mainnya itu, stylenya itu seperti rata-rata pemain Eropa. Iya. Kalau terima bola nggak langsung nendang, Bos. Aduh, benar. Kan rata-rata kita ada ciri khasnya kalau dapat bola kalau bisa buang jauh-jauh. Benar. Kalau saya dengar tuh Hafiz tahan dulu. Kayak Ivar Jenner gitu, tahan dulu gitu. Ini tersanjung beneran ya, Pak? Kayak Jordi Aman, tahan dulu. Salah kocek kadang-kadang dia kan. lepas. Iya, lepas kan. Nah, itu kali yang membuat orang tertarik sama Hafiz. Ya. Karena apa ya, lahan bola baru lihat bola, kan lapangan gitu, baru kasih bola kan. Itu kan ciri-ciri pemain Betul. yang bagus, punya visi. Benar. Itu udah terlatih dari Cuma saya. tadi energi aja karena kurang latihan. Iya Pak. Karena lebih banyak jadi komika ya. Begadang. Begadang. Tapi itu saya bisa jawab Pak, karena itu dari kecil saya udah terdidik jadi gelandang. Gelandang kan harus scanningnya bagus. Tanah Abang kan kalau nyebrang banyak mobil kita harus scanning tuh. Antara dorong Ada dorong barang Rolly juga dia Rolly scanning, kita harus udah kejauhan. kencang juga. Sama dekat GBK. GBK saya kalau jogging scanning juga Pak. Gitu. Perempuan mana ini yang cakep nih? ada gitu Pak. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Sebagai penggemar timnas, timnas kita kan bakal main di Piala Asia. Ketemu Irak, Ya. ketemu Vietnam, ketemu Jepang. Di mana beberapa narasumber yang saya undang di sini menyatakan tuh kannya sangat tipis, ya kan? Tapi saya selalu berprinsip gini di sepak bola. Pertama orang mengatakan bola itu bulat. Ya. Kalau saya enggak, begitu Anda masuk ke lapangan itu 50-50. Ya. Tinggal kalian fight. Terus main bola kan hampir mirip. Nah, tinggal fight sama ya mental. Jadi ranking bukan sesuatu hal yang membuat kita kalah sebelum berperang. Ya. Hafiz sebagai penggemar timnas, bagaimana melihat timnas di Piala Asia ini? Iya, yang Jangan di roasting, diprediksi. Oke. Yang bisa paling ditangani itu kan mungkin Vietnam. Oke. Mungkin Vietnam. Kalau Jepang tuh sekarang kan lagi serem banget Pak. Spanyol kalah, Jerman kalah, kayak gitu misalnya. Walaupun Ya, kan si Jerman juga nggak mikir Jepang sehebat itu. Iya kan? Si Jepang juga waktu masuk lawan Jerman dia kayak kita mau masuk lawan Jepang. Iya. Kan bisa aja kita jadi Jepangnya. Bisa kan? Bisa kita kalahin Jepang nggak? Bisa kalau pemain Jepang kita tukar ke Indonesia.
Aduh, nggak ini optimis Gue mau mancing serius jadi nggak serius juga. Iya. Terus. Ya, maksudnya kalau kita sama Jepang secara infrastruktur atau apa, emang dia lebih ngebut sih Pak. Maksudnya kayak dari dulu bahkan kartun-kartun Tsubasa aja itu kan dikenalin buat anak kecil cinta sama sepak bola. Kayak Mobil gitu. juga kalau kita bukan mobil Jepang kayaknya nggak laku. Sampai ke mobil. Iya, boleh. Terus ya itu kalau Motor juga kalau bukan motor. Iya. Nanti kita kalau mau Jepang udah pergi aja lah ya. Jepang kita bantu doa sama kalau bisa main membosankan banget, low block banget, terus imbang itu, udah senang banget tuh Pak. Udah senang. Udah belakang aja udah di samping ini Jody Amat, ini sampingnya pemain gitu aja udah jagain gawang gitu. Kalau bisa kayak gitu nggak apa-apa kalau mau Jepang. Perlu dukun nggak? Itu beda lagi, ntar ada lagi tuh. Terus Vietnam sih yang masih Irak menang sama Vietnam. kalau saya memprediksi gini, bukan memprediksi, saya mengharapkan gini. Kan selalu dikatakan gini, CHAN Indonesia di Piala Asia hampir dikatakan nggak ada. Tapi saya melihat STI ini membangun namanya motivasi. Ya. Anda berperang, masuk ke lapangan perang, itu jangan lempar anduk dulu. Istilahnya kalau kita naik ring lah jangan lempar anduk dulu. Nah, apa yang dia katakan? Saya optimis masuk 16 besar. Tapi banyak dicemoohin. Seakan-akan, wah SDI ini asal ngomong gitu, ngalihin materi. Tapi menurut saya itu bagus. Karena ini membangun motivasi. Ya kan? Nah, bagaimana kalau kita lihat celahnya? Yaitu waktu dia ikut penyisian dulu. Orang juga nggak menduga kita bisa kalahin Kuwait. Di kandang Kuwait. Nah, kalau kita bisa tahan bro Irak, lalu kita rebut dengan Vietnam, lalu sama Jepang kayak tadi lah, lah daripada harga mobil di Indonesia mahal, ya kan? Kalau kita kalahin dia nanti harga mobil naik, marahkan orang Jepang kan? Udah kita lepas misalnya, itu kan masih ada kemungkinan masuk sebagai bukan juara grup, bukan runner up, tapi tiga terbaik. Mas, arti kan harapan itu masih ada. Setuju nggak? Setuju Pak, setuju. Setuju ya? Saya juga berpikir kayak gini, kalau emang buat motivasi lagi, Manchester United pernah kalah sama Mick Downs. Real Madrid pernah kalah sama Liga 3 di Spanyol, Alcorcon namanya. Dan mungkin itu adalah hoki sekali atau dua kali dari Alcorcon atau Mick Downs. Nah, mudah-mudahan ini juga hoki sekali dua kali. Kalau itu penggambarannya, jangan sampai Persija kalah dengan Persipan. Marah nanti orang itu. Lo nggak bisa balik Tanah Abang. Gitu. Apalagi kalau lo main di Persipan. Oke. Gitu Pak. Ini candaan. Mudah-mudahan tidak lah. Tapi soal timnas kita serius ya. Timnas mah optimis. Optimis ya. Iya. Zizi. Susah nih gua ketemu gua dari tadi nih. Untung gua nggak pipis ini. Saya ingin bertanya Sadi. Silakan. Afif, bagaimana melihat performa pemain naturalisasi di timnas Indonesia sejauh ini? Dia kepancing juga deh. Gimana? Kemarin saya... Lo jangan segan ada gue. Enggak. Lu setuju nggak sih? Nah itu deh. Kemarin saya sempat ngobrol sama Coach Bima gitu. Kalau ada naturalisasi itu gimana gitu ya. Ya selagi kayak bukan asal bule atau asal orang bisa juggling dan memberi dampak, itu ya masih nggak apa-apa gitu. Kalau saya justru emang yang setuju. Setujunya karena bisa ditarik-tarik, bukan cuman bola gitu Pak, kayak ada pekerjaan lah ya. Pekerjaan tuh kan kalau ada tenaga asing lah atau ada orang dari luar, itu kan pasti jadi kompetitor. Ya itu harus kayak, kitanya ini harus naikin value kita, ini harus kita jangan, kalau bisa di atas mereka kayak gitu. Kalau spiritnya masih kayak gitu tuh oke Pak. Jadi sejauh ini mah saya senang-senang aja. Jadi yang lo maksud itu naturalisasi orang asing kita Indonesiakan. Yang sekarang itu orang Indonesia kita Indonesiakan kembali. Itu bukannya yang... Bukan. Karena gini, kalau kita ambil pemain naturalisasi seperti kejadian di 2010, seperti Gonzalez, itu anak Uruguay bermain di liga kita. Persyaratannya kalau syarat dari FIFA, pemain seperti itu harus bermain di Indonesia 5 tahun. Ya. Baru memenuhi syarat.
dia bisa kita naturalisasi masuk ke timnas. Nah, ada satu case Mark Klok kan bisa main, karena belum mencapai 5 tahun. Tapi ada aturan karena perkembangan sepak bola yang begitu luar biasa terjadi di dunia, terjadi globalisasi, maka FIFA membuat aturan baru, di mana pemain-pemain turunan yang ada hubungan darah dengan negara tersebut, walaupun dia tidak pernah bertempat tinggal di negara tersebut, dibolehkan. Nah, yang hari ini kita ambil itu semua anak Indonesia yang sudah pergi merantau ke luar negeri. Jadi mungkin pemikiran orang atau pemahaman orang sebagian seperti tadi Afif berpikir ini orang asing. Memang dia besar di luar negeri, karena dia lahir di luar negeri. Tapi biasanya pilihannya dia jadi warga negara tersebut, warga negara di negara tersebut. Nah, yang proses naturalisasi itu sekarang kita tukar negara itu ke negara Indonesia, itu namanya naturalisasi secara hukum imigrasi. Tapi bukan menaturalisasi pemain asing di Indonesia kan. Tapi dia anak Indonesia, kita kembalikan menjadi anak ke Indonesia. Ya banyak pro kontra, tapi nggak apa-apa karena tujuan kita tetap merah putih. Selama dia membela buat timnas, kenapa harus kita? Toh yang dia bela kan negara kita, ya kan? Yang dia bela negara nenek moyang dia. Ya, kayak misalnya Sandy Walsh, Jordi Amat, itu kan neneknya orang Indonesia. Jordi Amat itu pangeran, anak Raja Siau, neneknya itu turunan Raja Siau. Siau itu kepulauan di Talaut, Sulawesi Utara. Jadi kalau Sandy Walsh kan nenek kakeknya itu orang Jawa Timur. Jadi mereka rata-rata itu orang anak Indonesia itu. Nah, itu kenapa tadi Zizi tanya, tapi bagus Afif menjawab begitu. Artinya Afif kan mewakili ketidakpahaman tadi. Karena gue termasuk yang diserang juga. Seakan-akan sekarang kan kayak gelombang kita ambil pemain naturalisasi. Saya berpikir gini, kalau nanti model-model rekrutmen SSB-nya mulai benar, sekolah SSB-nya mulai benar, ya kita nggak butuh lagi dari luar. Karena dalam negeri juga udah bagus, tinggal bersaing aja. Jadi saya pikir itu about persaingan. Ya. Benar nggak? Betul. Kalau dalam komika kan juga gitu. Emang kalau kenal sama sutradaranya langsung terpilih? Kan saingannya juga banyak. Siapa aja saingannya? Banyak. Ada Panji. Nanti kalau dia kalah dibilang gua senior. Junior harus kalah kan gitu. Siapa lagi kalau di situ? Kalau senior, ya apalah saingan lu lah. Mamat saingan lu nggak? Ya itu Mamat, Oki Rengga. Ini kan kalau yang udah mulai nge-branding lagi, lain-lain lagi. David Nurbianto, kayak gitu orang-orang Betawi. Panji itu naturalisasi ke New York. Oh iya, dia ke sono kalau panggil. Iya, dia naturalisasi. Iya benar. Lebih dari 2 tahun tinggal di luar negeri, itu namanya udah diaspora. Jadi kalau Panji balik kemari, itu dia diaspora. Jadi dia sudah dinaturalisasi dalam Liga Komika. Iya. Ini sih. Ada lagi mau ditanya? Tidak ada Hasani. Terima kasih Hasani. Afif, gue pengen ngobrol sama lo lama, karena happy buat gue. Asik. Alhamdulillah. Paling nggak umur gue bertambah nih. Iya. Bisa ketawa 30 menit. Benar. Apa kesan terakhir kepada sepak bola kita secara overall? Sebagai cita-cita tadi kepingin main bola. Iya. Tapi dengan gaya komika. Wah. Kalau dilihat dari ini dulu dah, saya mau sedikit cerita yang Liga 3 dikit aja. Itu perlu banyak banget perubahan karena emang yang megang kan Asprof ya. Asprof itu kayak dari jadwal tuh mepet Pak. Kadang minggu main, Selasa gitu main lagi, atau bahkan selang sehari jadwal dibenerin sama fasilitas kayak lapangan. Lapangan tuh Xavi Hernandez nggak bisa passing di situ Pak, begini bolanya nih, gitu lapangan. Infrastruktur tolong dibenerin. Itu ada beberapa lapangan yang lebih cocok buat motor cross. Itu Pak.
Kayaknya ada pasar malam tuh di lapangan itu kalau ada ganti hari. Sama ya perangkat wasit kalau itu di Liga 3. Kalau dari saya apa ya? Yaitu cintai bola, cintai sepak bola secukupnya, cintai sepak bola seadanya. Karena kalau ngelihat langsung ada kayak mafia-mafia bola itu atau ngelihat langsung kegagalan itu jadi kayak mencintai sepak bola dalam negeri adalah seni menyakiti diri. Itu kalau dari saya. Tapi kalau ngelihat masih banyak orang yang pengen berjuang, kayak Bapak, ya mungkin kayak saya juga pengen sepak bola maju, ada tim-tim lain juga dari exco itu sebenarnya harus didukung sih. Harus didukung. Tapi nggak tahu sampai kapan selesainya permasalahan akar permasalahannya nih. Ini kenapa jadi sedih ya? Pokoknya banyak orang yang pengen berjuang, ketika kita ketemu orang yang pengen berjuang, rasa optimisme itu tetap ada. Tapi kalau kita ngelihat langsung ada yang aneh-aneh, itu jadi kayak skeptis lagi. Jadi mau nggak mau ya emang kita yang harus turun, kita yang harus benahin sepak bola Indonesia gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Saya agak sedih sih. Pas gimana tuh Pak? Aduh, salah ya, harusnya bagian lucu ya. Gua kira lu pemain sinetron, jadi dari tadi lu bawa gua ketawa hahi, lu ngomong dajal segala macam, ujungnya sedih juga. Oh, tersentuh Bapak juga. Film India gitu. Iya, yang digantung-gantung ya Bollywood. Tapi para penggemar sepak bola, apa yang diceritakan oleh Hafiz itu sebenarnya dari hati nurani dia. Khususnya tadi di Liga 3. Kita banyak menemukan tentang infrastruktur lapangan. Bagaimana kita mau melahirkan pemain-pemain terbaik kalau tidak didukung dengan infrastruktur yang baik? Bagaimana kita melahirkan mental-mental pemain yang kita baik kalau kita tidak memberi hal-hal positif kepada mereka? Jadi, ayo, jangan kita membutakan, maksudnya menyempelekan hal-hal seperti ini. Sudah waktunya sepak bola Indonesia maju, sudah waktunya kita berubah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan berubah? Terima kasih, Habib. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara di waktu yang berbeda. Ya, harapan saya ini dengan doa Hafiz bisa membuat timnas berhasil, paling tidak bisa masuk ke babak berikutnya. Jadi saya mengharapkan doa semua kita bangsa Indonesia. Karena apa? Garuda tetap di dadaku. Mantap. Pemirsa, jika ingin bertanya, jangan lupa like dan tune di channel Hassani Corner. All about sport.